dalam Yesus Putranya. Terima Tuhan Yesus Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 2 November 2021, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari ini atas segala kasih karunia Tuhan yang memelihara hidup dan kehidupan kami. Ketika kami melakukan aktivitas atau sebelum beraktivitas, kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini bagi kita dari Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4 saya akan bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi ini sungguh menimbulkan duka cita yang sangat dalam buat kita. Terlebih bagi saudara-saudara yang kehilangan yang saudara kasihi, kehilangan ayah, ibu, anak, atau saudara yang lainnya. Atau mungkin dari antara kita ada kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu yang sudah lama dirindukan dan diharapkan. Tentu Allah tidak mengabaikan setiap orang yang percaya dalam duka cita yang dia hadapi. Tentu Allah akan selalu ada bersama dengan mereka yang berduka cita. Duka cita karena ditinggal orang yang dicintai, atau karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga baginya, atau mungkin karena mengalami penganiayaan, melainkan ia senantiasa juga memperhatikan dengan kasih dan memberikan pertolongan pada waktunya. Berduka cita artinya merasa sedih atas kelemahan yang ada bagi diri kita sendiri, atau karena ketidakmampuan kita memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaan Allah. Itu juga berarti berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Berbagi rasa dengan Allah dan ikut berduka bersamanya atas dosa, atas kejahatan, atas kekejaman yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Duka cita dalam Matius 5 ayat 4 ini bukan ditujukan pada duka cita dari dunia atau duka cita atas hal-hal yang fana, melainkan lebih ditujukan pada duka cita pada saat seseorang melihat diri sendiri di dalam terang firman Tuhan, serta menyadari bahwa dirinya sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Dirinya telah jatuh di dalam dosa dan jauh dari hubungan yang baik dengan Allah,
Sehingga dengan cucuran air mata, kerinduan yang dalam, mengakui dosa, memohon belas kasihan dari Allah. Duka cita ini membuat hatinya hancur karena dosa-dosanya yang telah diperbuatnya. Sehingga dengan sungguh-sungguh ia mau bertobat, meninggalkan dosanya, meninggalkan kelakuan-kelakuannya yang buruk, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekuat tenaganya dia akan berusaha dan mengandalkan kasih Allah untuk jauh dari dosa, untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan atau kekurangan-kekurangan lainnya. Dia mau bertobat dan dia berani memasuki pertobatan tersebut. Orang yang dengan hancur hati bertobat dan bersungguh-sungguh mengakui dosa dan dengan rendah hati menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, ia bersedia untuk terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus untuk menanggalkan dosa dan diperbaharui untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus membentangkan semangat yang baru yang menjiwai kerajaan Allah. Semangat manakah harus menjiwai anggota-anggota kerajaan Allah? Dengan semangat manakah mereka harus menggenapi hukum dan adat istiadat perihal sikap terhadap hubungan dengan sesama manusia? Apa yang harus mereka lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Orang harus mengambil keputusan yang pantang mundur, pantang menyerah, lalu melaksanakannya dengan perbuatan dan keteguhan hati. Dia akan memilih, merindukan untuk hidup bersama dengan Tuhan daripada dengan kenikmatan-kenikmatan daging dan keduniawian yang menyiksa hidup dan kehidupannya. Dia akan datang berseru dan bermohon kepada Allah dengan hati yang hancur. Dia akan melihat betapa besarnya kemuliaan Allah, betapa besarnya kasih Allah. Dia merindukannya. Orang seperti ini akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak dimiliki, yang tidak didapat dari dunia ini. Merindukan Tuhan berkuasa di dalam hidup dan kehidupannya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Akan mendatangkan sesuatu kekuatan yang baru dalam mengalahkan segala cobaan, tantangan, intimidasi, hantaman daripada dunia ini. Mereka sungguh mengalami sesuatu hal yang dapat memenangkan jiwanya. Mereka yang bertobat dan datang kepada Allah akan merasakan betapa hebatnya kasih Allah, betapa luar biasanya kasih Allah memelihara hidup dan kehidupannya, dan siap sedia memberikan pengampunan kepadanya. Apapun yang terjadi, sehebat apapun dosanya, sejauh manapun dia melangkah dari Allah, tapi ketika dia menyadari bahwa Tuhan itu sungguh mengasihinya dan dia berani dan memiliki komitmen yang baik, yang luar biasa, yang tegas. Dia datang berseru kepada Allah, inilah anakmu yang berdosa, memohon kepadamu Tuhan. Aku mau meninggalkan kejahatanku, aku mau meninggalkan segala dosaku, aku mau menanggalkan segala sesuatu yang telah mendukakan hati Tuhan. Kini aku hadir, ada, berdiri di hadapanmu Tuhan. Aku menyembahmu. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, di hati orang tersebut ada damai sejahtera, kekuatan yang luar biasa, penghiburan yang luar biasa. Tuhan datang memberikan topangan, kekuatan, penghiburan baginya. Doanya didengar Tuhan, dia akan mendapat penghiburan yang luar biasa. Disitulah dia berbahagia. Kebahagiaannya tidak terlukiskan. Kebahagiaannya sungguh luar biasa, jauh lebih indah, lebih berharga daripada kebahagiaan-kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ada banyak hal yang membuat kami berkabung berduka cita.
keluarga kami yang kami kasihi yang meninggalkan kami, atau juga karena ada banyak hal yang tidak dapat kami atasi. Sesungguhnya Tuhan memberi kekuatan kepada kami, terlebih atas segala dosa-dosa kami, kejahatan-kejahatan kami, membuat kami berkabung, membuat kami berduka. Saat ini Tuhan, kami menyadari betapa hebatnya kasih kuasa-Mu mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengerti bahwa hanya di tangan Tuhan kami boleh aman, bahwa hanya dalam naungan kasih Tuhan kami boleh memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan yang luar biasa. Duka cita kami yang diakibatkan oleh keadaan-keadaan kami, kelemahan-kelemahan kami, ketidaksetiaan kami, yang membuat kami sungguh memiliki hati yang hancur, dan kami datang bersujud di hadapan-Mu. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang mendengar doa suara permohonan kami, jeritan kami, Engkau yang menjawabnya, Engkau yang memberikannya, Engkau yang memampukan kami menjadi umat pemenang. Inilah kebahagiaan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui renungan harian ini dimanapun mereka berada, apapun situasi kondisi mereka, mari Tuhan kuatkan mereka. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh mereka dengar yang disampaikan hamba-Mu hari ini, mereka semakin semangat berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengatakan, Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan, menyelamatkan, menolong, menopang kami dari setiap hidup dan kehidupan kami. Engkau sungguh kami rindukan berkarya dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang berduka. Berkati saudara-saudara kami yang merindukan Tuhan berkarya dalam hidup dan kehidupannya. Berkati saudara-saudara kami yang menghadapi intimidasi, ancaman, gangguan, rintangan dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua gereja-Mu, sehingga gereja-Mu semakin memiliki kekuatan yang daripada-Mu melakukan pelayanan buat semua warga jemaat-Nya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin.